Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, hari ini akan Bapak sampaikan kisi-kisi untuk persiapan PAS Akidah. Berikut juga kita akan membahas soal sebagai latihan untuk persiapan PAS. Semoga diberikan kemudahan dan dilancarkan pada saatnya nanti. Baik, anak-anak kita mulai membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan soalnya. Untuk materi, apa namanya, materi PAS nanti, itu dari bab 1 sampai terakhir kemarin, tentang akhlak tercela, bodoh, ananiah, tamak, yang itu ya. Baik, kita mulai dari nomor 1. Ayat wahyu yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah, itu disebut dengan ayat Makkiyah. Jadi Nabi Muhammad semasa di Mekah, itu ayatnya turun disebut dengan ayat Makkiyah. Kalau yang sudah hijrah, ya di Madinah, disebut dengan ayat Madaniyah. Yang kedua, arti Quran menurut bahasa dari kata qoro'a yakro'u Qur'anan. Artinya bacaan. Apa? Tiga, isi pokok kandungan Al-Quran terdiri dari apa nih? Al-Quran, akidah, ibadah, muamalah, ahlak, tarikh, dan syariah. Empat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, di sini ada az-zikra, ya, otomatis jawabannya adalah az-zikru, pengingat. Kelima, yang termasuk kelebihan dan keistimewaan Al-Quran terdapat pada nomor berapa nih? Terpelihara kemuliaan dan keutuhannya, kemudian menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, ini yang paling tepat. Karena nomor 2 dan menuntun manusia ke jalan yang benar itu adalah fungsi dari Al-Quran. Oke, jawabannya adalah C. Nomor 6, nama yang Al-Quran yang terdiri yang artinya penjelasan atau keterangan, yaitu kalau Alkitab itu adalah buku, tulisan, Al-Zikr itu peringatan, Al-Huda itu adalah petunjuk, kemudian Al-Bayyinah itu adalah penjelas. Nah, jawabannya adalah D. Al-Quran nomor 7 terdiri dari beberapa surat. Jumlah surat yang tercantum dalam Al-Quran adalah 114. Gampang. Dalil nakli yang menunjukkan diturunkannya Al-Quran. Turun itu artinya nuzul, dari kata nazala. Berarti ini jawabannya. Wa anzalna. Oke. 9. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bisuratim mim misli. Ini adalah tantangan Allah pada kaum kafir Quraisy untuk membuat semisal Al-Qur'an. Nah, ini artinya bahwa Al-Qur'an itu tidak ada yang bisa menandingi bahasa Al-Qur'an. 10. Pernyataan yang benar tentang mujizat. Ya otomatis mujizat itu diberikan kepada nabi dan rasul, yaitu Rasul Allah. Yang 11, contoh mujizat kauniyah yang bisa dirasakan oleh panca indera. Nabi Musa ini adalah selamat ketika dihanyutkan, ini pada usia bayi, ini irhas. Nabi Isa pun irhas, Nabi Muhammad pun sama. Nah, ini jawabannya adalah Nabi Nuh membuat kapal yang besar. 12, mujizat kauniyah dan mujizat akliyah. Jawabannya adalah kauniyah mujizatnya terbatas, akliyah tidak terbatas. Contohnya Al-Qur'an yang tidak terbatas sampai nanti akhir zaman. 13, salah satu contoh karomah diberikan pada ibunda dari Nabi Isa alaihissalam adalah Siti Maryam. Karomahnya adalah di kamarnya selalu ada makanan berupa buah-buahan di mihrabnya itu ya. 14, pernyataan berikut salah satu persamaan antara mujizat karomah maunah dan irhas adalah sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Contoh kejadian berikutnya termasuk salah contoh contoh maunah. Maunah itu pertolongan ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah ketika musibah, bencana banjir, ya, ada anak yang selamat. 16, hal terpuji yang artinya ungkapan terima kasih. Kata kuncinya ungkapan terima kasih berarti jawabannya adalah syukur. 15, dari pernyataan di atas motivasi agar seorang memiliki hak tawakal terdapat pada nomor yakin bahwa Allah itu penguasa alam semesta, menyadari punya kekurangan, kemudian tidak menyerah apalagi putus asa. Jawabannya adalah B. 18, dampak nilai positif dari alat terpuji syukur. Syukur itu puas batin, terhindar dari sikap rakus, mendapat jaminan, lain sakartum lazidanakum walin kafartum inna azabi lasyadid. Jadi jawabannya adalah D, 2. 19, Ahmad anak laki-laki yang hidup miskin. Setiap harinya ia membantu orang tuanya mencari uang. Dan kemudian Ahmad tetap sekolah, selama menjalani masa sekolah menghadapi berbagai ujian, cobaan, tapi tidak emosi apalagi putus asa. Berarti ini sifat sabar. 20, innama yuwafas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak tergesa-gesa. Sabar. As-sabru minal iman. 22, termasuk contoh bersyukur dengan perbuatan. Nah, sholat itu anak-anak termasuk bentuk syukur kita kepada Allah. 23,
Salah satu hal tercela yang sikap murka benci pada orang lain tanpa alasan ini disebut dengan godob. Godob itu pemarah, ananiah itu putus asa, tamak itu rakus. Jawabannya adalah godob. 24, ananiah merupakan salah satu hal tercela yang punya arti egois singkatnya ya. 26, seorang anak terlampau besar nafsunya terhadap keduniaan. Anak tersebut hanya disibukkan dengan gadget, tidak mempedulikan dan lain-lainnya. Ini disebut dengan tamak ya, cinta dunia. Jawabannya B. 27, satu cara untuk menghindarkan diri akhlak tercela tamak adalah selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. 28, larangan berputus asa, yaitu ayatnya adalah wala asu mir roihillah innahu la asu mir rohillah ilal qaumil kafirin. 29, wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maroha. Janganlah kamu berlaku sombong dan menggalakkan diri. 30, karakter orang yang memiliki karakter tercela anania. Biasanya kan egois ya. Tidak mau bekerja karena sudah di PHK, tidak senggol selama karuan, hanya bersama ibunya selalu mencari barang, suka menyendiri dan tidak mau berbaur. Itu sifat anania. 31, marah itu sungguhnya dari setan. Nah, ini adalah dari sikap godok, marah, kata kuncinya ya. 32, menghormati, menghargai, tidak mencari kesalahan, menjaga pembicaraan. Kira-kira apa pertanyaannya? Adab terhadap guru. Berarti harus menghormati, oke. Tidak mencari kesalahan. Menjaga hubungan kerabatan dengan guru. Menanggung menafkahi guru. 45 itu kurang tepat. Ya. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. 33, salah satu bakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah mendoakannya kalau sudah meninggal ya. 34, ridor ridor robbi fi ridol walid. Wasuhtur robbi fi suhtil walid. Nah, jadi benar-benar ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tua, ya. Dan murka orang tua itu juga murka Allah ada pada murka orang tua. Harus benar-benar menjaga perasaan orang tua dan membuatnya ridho. Nah, karena kaum Nabi Musa alaihissalam itu adalah Bani Israil. Nah, beres ya itu untuk PG-nya. Selanjutnya untuk esai pastikan kalian pun disiapkan karena apa namanya? Poinnya besar untuk esai ini jangan sampai tidak dikerjakan. Pertama, sabar menurut Imam Ghazali. Yang tiga ya, sabar dalam ketaatan, kemaksiatan, musibah itu ya. Silakan dihafalkan atau disiapkan. Quran surat Al-Jumu'ah bisa jadi disuruh nulis ataupun disuruh menerjemahkan. Yang faidah kudiatus sholat tupan tasiru fil ard. Perbedaan antara mujizat, karomah, maun air khas. Ya di PG pun tadi sudah ada pembahasannya, tinggal ditambahkan. 4 dampak negatif sifat anania, pengertian anania, godob, dan tamak. Ini yang perlu disiapkan. Ya, baik anak-anak itu saja. Semoga bermanfaat. Maksimalkan ikhtiar agar nanti hasilnya maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.